Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Hanina Lidini Hanifa MSI, salah satu dosen Fakultas Farmasi dan Prodi Apoteker Universitas Garut. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan salah satu dharma yang telah saya lakukan, yaitu dharma pengajaran, di mana mata kuliah utama yang saya ampu adalah mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Steril. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pada semester 6, kemudian pada kurikulum baru berubah menjadi semester 4 dengan beban 2 SKS. Tujuan umum pembelajaran mata kuliah ini yaitu memastikan mahasiswa untuk paham proses perancangan dan pengembangan formulasi serta alur produksi sediaan steril, baik sediaan steril parenteral maupun sediaan steril non-parenteral. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan perkuliahan dengan 2 pertemuan ujian tertulis, di mana tema perkuliahan pada awal sebelum UTS itu berfokus pada perancangan formulasi sediaan steril, sedangkan tema pembelajaran setelah UTS berfokus pada alur produksi dan evaluasi sediaan. Tema pembelajaran mengenai perancangan formulasi sediaan steril terdiri dari 7 pertemuan, yaitu pertemuan pertama, mahasiswa akan diberikan penjelasan mengenai kontrak belajar dan tujuan umum perkuliahan selama 1 semester. Mahasiswa juga akan mempelajari dasar-dasar atau konsep basic dari teknologi farmasi sediaan steril, mencakup definisi, kemudian klasifikasi, rute administrasi, dan lain-lain. Pada pertemuan kedua dan ketiga, mahasiswa akan mempelajari bagaimana merancang sediaan steril parenteral seperti injeksi ataupun infus, mulai dari proses studi preformulasi, penentuan eksipien yang tepat, dan pemilihan kemasan primer yang sesuai. Pada pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa akan mempelajari proses perancangan formulasi sediaan steril non-parenteral seperti obat tetes mata, obat tetes hidung, krim steril, dan lain-lain, di mana prosesnya sama mulai dari studi preformulasi, kemudian pemilihan eksipien yang tentu saja berbeda dengan sediaan steril parenteral, dan juga kemasan primer yang sesuai. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa akan mempelajari cara mengevaluasi tonisitas dan osmolaritas dari suatu sediaan steril, serta menghitung komposisi dapar agar mahasiswa dapat merancang sediaan steril yang isotonis, isoosmol untuk large volume parenteral, dan stabil terhadap perubahan pH. Tema pembelajaran setelah UTS terkait alur produksi dan evaluasi sediaan juga terdiri dari 7 pertemuan. Pada pertemuan ke-8 dan ke-9, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar sterilisasi dan deperogenisasi, serta memilih metode sterilisasi dan metode deperogenisasi yang paling tepat untuk suatu sediaan steril. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11, mahasiswa akan mempelajari alur produksi dan spesifikasi bangunan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan produksi tersebut, mencakup klasifikasi wide area dan peruntukannya, serta water plan untuk produksi dan distribusi water for injection. Pada pertemuan ke-12 dan ke-13, mahasiswa akan mempelajari bagaimana cara mengevaluasi sediaan steril, baik itu parenteral maupun non-parenteral, untuk memastikan sediaan steril aman, bermutu, dan juga berkhasiat. Sedangkan pada pertemuan terakhir, mahasiswa akan mempresentasikan hasil proyek yang telah diberikan pada pertemuan ke-8 dan dikerjakan selama setengah semester secara berkelompok untuk merancang formulasi dan alur produksi sediaan steril. Sebagai contoh, suatu kelompok mahasiswa diberikan proyek untuk merancang injeksi ranitidin HCl, maka kelompok tersebut akan melakukan mulai dari studi preformulasi ranitidin HCl, menentukan eksipien, menentukan bahan kemas, menentukan alur produksi, dan juga evaluasi sediaan tersebut. Pada proyek inilah mahasiswa menerapkan pemahaman yang telah didapatkan 1 semester secara integratif untuk mendesain atau merancang produk sediaan steril.
Untuk memastikan proses pengajaran berjalan dengan baik, saya menggunakan metode DIA sebagai berikut. Untuk proses delivery atau penyampaian pembelajaran, biasanya saya akan bagi menjadi 3 sesi, di mana pada sesi awal saya akan membuka kelas dengan berdoa dan menyampaikan tujuan kuliah pada hari itu, serta sebentar mereview materi sebelumnya agar pemahaman mahasiswa lebih integratif dan berkesinambungan. Pada sesi kedua, barulah saya menyampaikan materi dengan media pembelajaran seperti PowerPoint ataupun video untuk meningkatkan pemahaman, serta sesi tanya jawab. Pada sesi terakhir, biasanya dilakukan small group discussion atau SGD, di mana kelas akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diberikan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Nah, kelompok akan diberikan waktu untuk berdiskusi, kemudian setelah itu saya akan tunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, di mana nanti akan ditanggapi oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Sesi ini merupakan sesi yang penting dalam pembelajaran karena sesi ini memfasilitasi mahasiswa tidak hanya mendengar materi saja, tapi juga menerapkan pemahaman yang mereka telah dapat dan melatih high order thinking skill dari mahasiswa untuk merancang solusi dari studi kasus yang diberikan. Kemudian juga melatih skill berdiskusi dan presentasi mahasiswa. Untuk interaction atau interaksi di dalam kelas, saya akan mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan poin untuk setiap mahasiswa yang bertanya, memberi sanggahan ataupun memberi pendapat. Dan poin ini akan diakumulasikan hingga akhir semester untuk setiap mahasiswa dan akan dimasukkan dalam pengolahan nilai akhir. Tentu saja mahasiswa yang lebih aktif akan mendapatkan nilai partisipasi yang lebih tinggi sehingga ini akan memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif di dalam kelas. Di luar kelas, saya juga memberikan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi baik secara luring maupun daring, terutama pada saat proses pengerjaan proyek akhir yang memang lebih rumit sehingga membutuhkan supervisi yang lebih banyak dari dosen. Sistem penilaian perkuliahan terdiri dari penilaian proses pembelajaran yang diambil dari poin partisipasi dan post-test, kemudian penilaian di akhir pembelajaran diambil dari ujian tertulis, yaitu UTS dan UAS, serta penilaian dari proyek akhir atau tugas besar. Sekian pemaparan saya untuk menggambarkan penerapan DIA pada kuliah ini secara lebih lengkap dapat dilihat pada video berikut. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat sore. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Steril ya. Nah, jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai formulasi sediaan parenteral. Kita review dulu ya, apa itu sediaan parenteral. Jadi sediaan parenteral adalah sediaan steril yang berupa larutan, bentuknya emulsi atau suspensi, atau bentuk rekonstitusi yang harus dilarutkan atau disuspensikan dahulu ya. Nah, kenapa sediaan parenteral itu harus steril? Karena dia akan disuntikan dengan cara merobek jaringan kulit ya, untuk menghindari risiko infeksi sehingga harus steril. Nah, syarat sediaan parenteral itu apa? Pertama, tentu saja harus steril. Apa itu steril? Bebas dari mikroba, patogen maupun non patogen. Kemudian bebas partikulat, ya. Dan khusus untuk LVP, apa LVP? Large volume parenteral. Oke, contohnya infus, dia wajib bebas pirogen. Nah, sebelum menentukan formulasi, yaitu eksipien apa saja yang harus dimasukkan, kita harus melakukan studi preformulasi dulu. Beda dengan koki yang ketika memasak kadang menggunakan intuisi ya, tambah garam dikit, tambah gula dikit biar enak gitu. Nah, kalau farmasi nggak bisa, tambah antioksidan, tambah pengawet, tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus berdasarkan bagaimana studi preformulasinya. Nah, sekarang saya tanyakan dulu, apa itu studi preformulasi? Ini review ya. Boleh dari sini?
Jadi studi preformulasi itu merupakan langkah awal sebelum kita membuat suatu formula untuk mengkaji, mengumpulkan data dari suatu zat aktifnya terlebih dahulu, yang di dalamnya ada pemberian dari zat aktif tersebut, terus kelarutannya bagaimana, stabilitasnya bagaimana, inkompatibilitasnya bagaimana. Oke ya, benar. Terima kasih Mahda. Jadi benar apa yang teman Anda di sini sampaikan, bahwa studi preformulasi adalah proses pengkajian, pencarian dan pengkajian suatu zat aktif, baik sifat fisiko-kimianya maupun stabilitasnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk apa sih gitu ya? Pertama adalah untuk menentukan eksipien. Tadi lagi-lagi kita tidak bisa coba-coba, harus scientific base gitu ya, menentukan eksipien apa saja yang harus ditambahkan pada formulasi sediaan steril. Kemudian selain itu menentukan metode sterilisasi yang tepat ya. Anda tahu metode sterilisasi ada berapa? Ada 5 ya. Oke. Nah, nanti bagaimana gitu ya, dan apa metode sterilisasi yang tepat itu juga harus berdasarkan studi preformulasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses produksinya ya. Nah, kemudian apa saja yang harus dicari pada proses atau pada studi preformulasi ini? Yang pertama adalah kelarutan ya. Kelarutan, kemudian stabilitas. Kelarutan akan menentukan bentuk sediaan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian untuk stabilitas obat ya. Yang harus cari stabilitas terhadap apa saja? Ini. Baik panas ya, hidrolisis, pH, kemudian oksidasi ya. Nah, nanti ini juga akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya biar lebih jelas. Selain tadi kelarutan, kemudian stabilitas, ada juga kompatibilitas ya. Kecocokan antar bahan. Jadi jangan sampai kita misalnya memilih pengawet yang aktif di di pH basa, padahal kita bikin sediaannya di pH asam misalnya, itu kan tidak kompatibel. Kemudian kompatibilitas terhadap tubuh kita, itu ada isohidris, yaitu pH ya. Jadi maksudnya ketika kita buat sediaan steril, inginnya gitu ya, dia antara pH sediaan dan pH tubuh itu cocok. pH tubuh berapa? 7,4 ya. Oke. Kemudian isotonis ya. Kita pengennya tekanan osmolaritas dari sediaan dengan cairan tubuh sama ya, supaya tidak membahayakan, kemudian tidak iritan dan tidak alergenik, dan yang terakhir itu penerimaan pasiennya baik. Oke, kita masuk ke kelarutan ya. Lebih bagaimana data kelarutan itu kita pakai untuk menentukan formulasi sediaan steril. Seperti yang saya jelaskan, bahwa yang namanya sediaan parenteral itu yang diinginkan bentuk sediaannya adalah larutan. Sedangkan tadi kan 3 ya, bisa sebenarnya larutan, emulsi, dan suspensi. Tapi yang paling diinginkan adalah larutan gitu. Kenapa? Karena terutama untuk rute intravena gitu ya, bentuk suspensi atau emulsi tidak bisa digunakan ya. Kemudian sehingga kalau ada zat-zat aktif yang misalnya dia kelarutannya kurang baik gitu ya, maka kita harus mencari cara bagaimana cara meningkatkan kelarutannya gitu. Misalnya kalau ada zat aktif yang dia kurang larut, kita cari dulu ada nggak bentuk lain yang larut gitu ya, atau bisa nggak pakai zat-zat peningkat kelarutan. Nah, kalau tidak bisa sama sekali, baru kita masuk ke bentuk suspensi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, Malika? Tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu, ada sediaan suspensi dan emulsi itu. Kalau itu kenapa Ibu tidak bisa diberikannya secara intravena? Oke, pertanyaannya bagus, terima kasih. Kenapa sediaan emulsi dan suspensi itu tidak bisa diberikan secara intravena? Karena untuk suspensi ya, untuk suspensi itu kan bentuk sediaannya dispersi apa? Partikulat ya. Artinya zat aktifnya tidak larut dalam air. Dia hanya terdispersi atau tersebar dalam pembawa, dan ukuran zat aktifnya kan ya partikelnya besar-besar. Ketika kita injeksikan ke intravena, takutnya
dia akan memblokade kapiler darah ya, dan itu berbahaya untuk pasien. Begitupun emosi juga bentuk sediaannya kan dispersi globular ya, dan dia ukurannya juga besar. Kalau larutan jadi dispersi molekular, jadi zat aktifnya sudah dalam bentuk molekul, ukurannya kecil, sehingga ketika diberikan secara intravena itu aman. Oke. Itu untuk kelarutan. Kita masuk ke pH ya. Tadi sudah disinggung di awal bahwa ketika kita bikin sediaan, inginnya pH-nya 7,4. Nah, permasalahannya gitu ya, itu tidak selalu bisa dicapai. Kenapa? Karena suatu zat aktif itu beberapa zat aktif ya, punya pH stabilitas dan punya pH kelarutan. Apa itu pH stabilitas? pH stabilitas itu adalah pH di mana zat aktif paling stabil. Misalnya kalau digoksin, dia itu stabil pada pH 5 ya. Sedangkan pH fisiologisnya 7,4. Loh, jadi conflicting kan? Kita pilih yang mana? Nah, ternyata berdasarkan literatur lebih baik memilih pH stabilitas. Gitu. Kan percuma kalau kita bikin pH di 7,4 misalnya, tapi zat aktifnya rusak, tidak memberikan aktivitas farmakologi. Ya, jadi yang harus diperhatikan ketika kita melakukan studi preformulasi yaitu pH stabilitas, kemudian pH kelarutan. Apa pH kelarutan? Yaitu pH di mana zat aktifnya terlarut paling tinggi. Karena ada beberapa zat aktif yang kelarutannya tergantung oleh pH. Nah, baru yang terakhir yang diperhatikan adalah pH fisiologis. Jadi ini adalah prioritas. Seperti tadi, jadi kalau ada zat aktif yang dia pH stabilitasnya di 5, kemudian kita tahu pH fisiologis targetnya 7,4, maka dipilih yang mana? Yang pH 5. Jadi ketika kita bikin sediaan, kita bikinnya di pH 5 gitu. Ya. Nanti nggak masalah nggak Bu sama tubuhnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada dapar, tidak masalah, karena kan tubuh dia punya dapar alami yang akan menyeimbangkan kembali. Tapi kalau di sediaannya ada dapar, maka nanti kapasitas daparnya yang harus diturunkan, gitu ya. Oke, nanti di belakang kita akan belajar bagaimana cara menghitung dapar dan kapasitas dapar. Kemudian, ini tadi sudah. Kemudian stabilitas zat aktif, ya. Tadi stabilitas terhadap apa saja yang harus dicari datanya. Pertama adalah oksidasi, ya. Apakah si zat aktifnya mudah teroksidasi atau tidak? Ini nanti menentukan apakah di excipientnya perlu ditambahkan apa? Antioksidan, ya. Perlu nggak ditambahkan antioksidan? Kemudian yang kedua adalah hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Ya, jadi zat aktifnya terurai oleh air. Sehingga kalau misalnya di data studi preformulasi zat aktifnya mudah terhidrolisis, apa yang Anda lakukan? Oke, pintar ya, benar. Dibuat rekonstitusi atau bentuk kering. Kemudian yang ketiga adalah fotolisis, ya. Dia stabilitas terhadap apa? Cahaya. Kita harus mencari data fotolisis karena apa? Tujuannya? Penyimpanan. Oke, penentuan kemasan, benar ya. Kalau si zat aktifnya dia mudah terfotolisis, maka penyimpanannya benar ya, di wadah coklat. Atau kita lihat apakah ada data dia terurai oleh misalnya cahaya gamma. Itu menjadi pertimbangan ketika kita mau memilih metode sterilisasi radiasi ya. Kemudian terakhir yang harus dicari adalah termolisis. Maksudnya apa? Penguraian terhadap suhu. Ini juga yang paling penting. Kenapa? Karena ini salah satu data yang akan menentukan metode sterilisasi mana yang akan kita gunakan. Contoh, kalau suatu zat aktif dia misalnya mudah terurai pada panas gitu ya, pada suhu bahkan 100 derajat misalnya. Maka ketika memilih metode sterilisasi, ya, dia akan, boleh nggak kita memilih metode panas? Tidak boleh, gitu ya. Maka metode panas basah coret, metode panas kering coret, ya. Maka nanti kita lihat mau milih yang filtrasi kah atau mau milih radiasi kah, ya. Oke, ini tadi adalah summary dari apa yang saya sampaikan. Contohnya mudah teroksidasi tadi, ya.
tambahkan antioksidan, atau kalau oksidasinya karena pH, kita bisa mengatur pH, ya. Kemudian mudah terhidrolisis, tadi bisa nggak ditambahkan dapar dulu? Kalau tidak bisa karena hidrolisisnya lajunya terlalu tinggi, maka bentuk ring, ya. Bentuk rekons. Fotolisis tadi menentukan wadah, termolisis menentukan metode sterilisasi, ya. Jadi kalau ada kita bikin sediaan larutan injeksi, ternyata dia tidak tahan terhadap panas, maka pilihlah metode filtrasi, karena kalau filtrasi kan menggunakan apa? Saringan, ya, tidak menggunakan panas. Oke, kita studi kasus dulu. Ceritanya ini adalah studi kasusnya berkelompok 3 orang. Silakan dicari teman kelompoknya, boleh 3 sampai 4 orang, boleh. Ini 3, ini 4, belakang 4, boleh saling memutar gitu. Diposisikan biar bisa diskusi ceritanya. Oke, sebelum Anda diskusi, saya jelaskan dulu ini studi kasusnya, ya. Jadi ceritanya saya punya suatu zat aktif namanya tetrasiklin HCl, ya. Di sini sudah ada data-data studi preformulasinya, pemberiannya, kelarutannya, stabilitas terhadap panas, cahaya, pH, gitu ya. Nah, yang Anda diskusikan, yang Anda harus pecahkan, yang pertama adalah apa bentuk sediaan dari tetrasiklin HCl ketika akan diberikan untuk mata, ya. Yang kedua adalah apa cara sterilisasi yang sesuai, gitu ya. Kalau misalnya bentuk sediaan seperti ini, atau kita bagi aja ya, kelompok sini kalau misalnya untuk mata, kelompok sini untuk yang injeksi. Misalnya saya mau bikin injeksi tetrasiklin HCl, ya, itu apa namanya, bentuk sediaannya apa dan cara sterilisasinya seperti apa, kemudian formulasinya juga Anda rancang kira-kira seperti apa. Yang di sini boleh kalau misalnya dia untuk mata, ya, apakah bentuknya obat tetes mata ataukah krim mata, kemudian bagaimana cara sterilisasinya. Oke, silakan, saya beri waktu 20 menit. Oke, waktu diskusinya sudah habis, ya. Kita akan mendengarkan perwakilan paparan dari perwakilan kelompok terkait bagaimana cara memecahkan studi kasus ini. Boleh kelompok ini? Siapa perwakilannya? Boleh? Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Fedri Pandana Putra. Oke, Fedri. Fedri, untuk studi kasus ini kita mulai pertanyaan pertama terkait bentuk larutan. Kelompok Fedri ini bentuk larutannya apa yang mengajukannya? Larutan. Kenapa larutan? Karena kelarutannya dalam air itu 1:10. Artinya? Jadi baik. Oke, berarti artinya dia larut dalam air baik sehingga bisa dibuat larutan. Oke, kemudian untuk metode sterilisasinya kalian mengajukan apa? Karena tidak tahan terhadap panas, bisa digunakan cara filtrasi. Oke, good, benar. Kalau karena tidak tahan panas, maka tidak boleh metode sterilisasi panas. Kelompok Anda mengajukan filtrasi. Kemudian untuk cahaya, ini nanti berpengaruh terhadap apa? Kemasan. Kelompok ini? Ya, digunakan kemasan yang berwarna coklat. Oke, kemasan yang berwarna coklat, sip. Kemudian untuk data pH? pH-nya karena ini kan asam, jadi ditambah dapar. Oke, karena dia bukan asam ya, mungkin karena sempit, ya, rentang sempit stabilnya sehingga didapatkan dapar. Oke, kita summary. Jadi sediaan yang Anda ajukan adalah larutan injeksi tetrasiklin HCl, kemudian metode sterilisasinya filtrasi. Untuk excipientnya? Mungkin bisa ditambahkan antioksidan ya Bu ya? Antioksidan, kemudian dapar tadi karena pH, ya, oke. Pengisotonis perlu nggak? Oh iya, perlu. Perlu. Kenapa pengisotonis perlu? Karena kan Sediaan steril injeksi, ya. Oke, aplaus dulu untuk kelompok ini. Ya,
Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.